Pertanyaan berikutnya dari saudari Evelyn S. Pendeta, kalau di Alkitab kan pada saat Alkitab ditulis, budaya yang ada di masyarakat saat itu kan budaya patriarki. Kalau di zaman sekarang, apakah masih relevan? Kalau tidak relevan, prinsip-prinsip Alkitab apa yang tepat untuk rumah tangga atau keluarga di zaman sekarang? Terima kasih untuk pertanyaan saudari Evelyn S. yang menyebutkan tentang budaya patriarki. Apa ini budaya patriarki? Budaya di mana kaum laki-laki yang selalu diutamakan memegang peran utama dan kadang-kadang sampai berlebihan sehingga ini mengecilkan peranan wanita. Itulah budaya patriarki. Tapi apakah pada waktu Alkitab ditulis dengan adanya budaya patriarki ini sehingga orang-orang atau kita boleh katakan bahwa Alkitab ini sebenarnya adalah refleksi atau cerminan dari budaya patriarki yang perlu kita ikuti. Tidak demikian. Walaupun pada saat Alkitab ditulis, budaya patriarki di daerah-daerah Asia Kecil, bahkan di orang-orang Ibrani sekalipun, dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi mereka bisa menceraikan istri mereka dengan alasan apapun, sampai mereka pernah bertanya kepada Yesus, bolehkah kita menceraikan istri karena alasan apa saja? Karena mereka berpikir bahwa kalau ada masalah dalam rumah tangga, pasti yang salah istri. Laki-laki tidak pernah salah. Tugas laki-laki adalah menceraikan saja. Nah, ini adalah hal-hal yang ekstrim. Apakah ini kita patut ikuti oleh karena ini adalah budaya pada saat Alkitab ini ditulis? Tidak. Yesus datang untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus. Yesus datang untuk menyatakan bahwa kebenaran itu tidak mengenal waktu. Yesus datang untuk menyatakan bahwa prinsip firman Tuhan atau kebenaran itu berada di atas budaya. Kalau ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah firman Tuhan. Kalau budaya itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka umat Tuhan harus mengikuti firman Tuhan. Pertanyaan saudari Evelyn, kalau memang tidak relevan budaya patriarki tersebut, prinsip-prinsip Alkitab apa yang tepat untuk rumah tangga dan keluarga di zaman sekarang? Mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Alkitab pada saat Tuhan Allah menetapkan rumah tangga yang pertama, suami dan istri yang pertama di atas dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Alkitab memberikan kepada kita beberapa prinsip melalui cerita tentang Adam dan Hawa ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil beberapa pelajaran tentang bagaimana sebenarnya prinsip Alkitab untuk rumah tangga zaman sekarang. Mari kita buka Alkitab kita ke Kejadian pasal yang kedua dan juga Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang kedua dan Kejadian pasal yang ketiga. Ya. Dalam Kejadian 2, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-28, Tuhan Allah berkata kepada mereka, laki-laki dan perempuan itu, yaitu Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan Allah memberkati mereka. Mereka dipersatukan dalam suatu lembaga rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri.
Bahkan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sudah ada istilah istri di sini. Ya. Sudah ada istilah istri. Jadi artinya dalam cerita Adam dan Hawa ini, Hawalah istri. Ada petunjuk lagi dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Allah menyatakan kepada mereka konsekuensi-konsekuensi apa yang akan mereka terima dan jalani akibat dosa yang mereka lakukan, maka firman Tuhan kepada perempuan itu dalam Kejadian 3 ayat 16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan berahi kepada suamimu. Jadi Adam disebut suami, dia adalah suami, dan Hawa adalah istri. Ya. Suami mempunyai peranan sendiri, istri juga mempunyai peranan sendiri. Ya. Dan di sini tersirat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan kepada Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kalau mau tanya seperti apa tatanan keluarga di zaman kitab Kejadian pada waktu manusia ada di Taman Eden atau sesaat setelah mereka jatuh dalam dosa, ya. Di sini yang mendapatkan peranan untuk menjadi tulang punggung keluarga, melalui mana ada pendapatan di dalam rumah tangga, ada rejeki yang datang dari rumah tangga. Alkitab tidak mengajarkan laki-laki tinggal di rumah dan menyuruh istrinya pergi untuk bekerja. Tidak. Pada waktu Tuhan Allah, bahkan dalam konsekuensi dosa itu, Tuhan Allah mengatakan, kamu akan bekerja dengan berat. Ya. Pada waktu manusia Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dua-duanya ditugaskan untuk merawat itu taman. Tapi kelanjutannya laki-lakilah yang Tuhan nyatakan sebagai tulang punggung di dalam keluarga. Ya, kurang lebih demikian. Apalagi yang kita bisa ambil prinsip-prinsip di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini. Kita baca ayat yang ke-7, pasal yang kedua, lalu nanti kita baca juga ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Silahkan. Kejadian 2, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terima kasih. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup setelah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Saya sering mengatakan hal ini, bahwa yang pertama kali dilihat oleh Adam setelah ia menjadi makhluk hidup adalah penciptanya. Karena Allah menciptakan Adam dengan sangat dekat, menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, ke dalam hidungnya, sehingga ia sangat dekat dengan penciptanya. Manusia laki-laki diciptakan untuk dekat dengan penciptanya. Bagaimana dengan perempuan yang akan menjadi istri? Saat itu adalah Hawa namanya. Kita baca di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan,
lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, dikatakan setelah Tuhan Allah menciptakan Hawa, maka dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan itu dibawa oleh Allah kepada manusia itu. Jadi pada waktu Hawa diciptakan, maka yang pertama dia lihat bukan Adam. Karena Tuhan Allah bawa Hawa kepada Adam. Jadi yang pertama kali dilihat oleh Hawa sama seperti yang pertama kali dilihat oleh Adam. Yang pertama kali Adam lihat adalah Tuhan Allah. Demikian juga Hawa yang pertama kali dia lihat adalah Tuhan Allah. Artinya baik laki-laki maupun perempuan diciptakan untuk masing-masing dekat dengan Allah. Sebelum laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam suatu rumah tangga dan menjadi suami dan istri, maka syarat yang paling utama, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, harus terlebih dahulu dekat dengan Allah. Kalau mereka sudah dekat dengan penciptanya, barulah mereka bisa persatukan sebagai suami istri. Jadi apa prinsip Alkitab? Suami harus dekat kepada Allah, istri harus dekat juga kepada Allah. Kedua-duanya harus dekat kepada pencipta mereka, kepada Allah. Artinya bagi mereka, Allah adalah pemimpin di dalam rumah tangga itu. Sekalipun laki-laki biasanya disebut sebagai kepala dalam rumah tangga, tetapi pemimpin rumah tangga itu adalah Tuhan Allah. Karena kedua-duanya harus dekat kepada Tuhan Allah. Itu prinsip yang harus kita ingat. Bukan hanya di dalam kitab Kejadian saja. Prinsip ini terus dan tetap ada. Pada saat budaya setempat di zaman itu lebih mengutamakan laki-laki dan seakan-akan laki-laki bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Tidak demikian dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita baca satu ayat lagi di dalam buku Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oke. Jadi kalau suaminya itu mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia. Kalau kasih suami kepada istri itu sama seperti kasih Tuhan kepada kita. Itulah istri tunduk kepada suami. Ini bukan mengajarkan bahwa suamimu mau bikin apapun kau tunduk saja, tidak. Suamimu mau semena-mena terhadapmu, kamu tunduk saja, tidak. Alkitab mengatakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti bagaimana Tuhan kepada jemaat. Bahkan di dalam ayat yang ke-23, suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu kemudian ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi pada waktu dikatakan istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ini bukan hal yang sifatnya sepihak dalam konteks di mana suami itu boleh semena-mena terhadap istrinya atau kepada perempuan, tidak. Tapi ini dalam konteks di mana suami ini mengasihi istrinya
sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka kata tunduk di sini bukan berarti tunduk seperti seorang budak kepada majikannya yang mau disuruh apa aja harus lakukan. Tidak. Tetapi tunduk itu dipadankan dengan mengasihi. Istri tunduk, suami mengasihi. Jadi tunduk di sini adalah tunduk di dalam kasih. Mengasihi di sini adalah mengasihi dengan menghargai yang tunduk kepada yang mengasihi itu. Ini adalah suatu prinsip yang sungguh luar biasa. Ayat yang ke-28, tolong dibacakan Cato, ayat 28. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena keduanya telah menjadi satu daging. Jadi waktu dia mengasihi istrinya, itu harus sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ya. Karena keduanya telah menjadi satu. Kalau dia semena-mena terhadap istrinya, sama dengan dia semena-mena terhadap dirinya sendiri, karena keduanya telah menjadi satu. Jadi inilah prinsip Alkitab yang kalau diikuti, maka tidak akan ada perceraian dalam rumah tangga Kristen. Kalau ini diikuti, suami dekat kepada Tuhan, istri dekat kepada Tuhan, dan membuat mereka menjadikan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, suami mengasihi istri sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Hubungan seperti inilah yang diajarkan oleh Alkitab, yang perlu terjadi di dalam setiap rumah tangga Kristen. Mereka yang biasa membawakan seminar-seminar rumah tangga bisa berbicara lebih panjang. Tetapi itulah salah satu fondasi prinsip Alkitab tentang rumah tangga dan keluarga. Untuk kapan saja, zaman dahulu maupun zaman sekarang ini. Terima kasih.